Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan Kenari. Kenali diri. Ketika dunia tidak bersahabat, sebenarnya itu adalah cara Allah dalam melindungi. Melindungi diri dari sesuatu yang Allah ketahui membahayakan diri sendiri. Ketika dunia tidak bersahabat, itulah waktu sebenarnya untuk membuat rencana dan strategi dalam memperbaiki diri. Dalam rangka mendapatkan kemajuan, kita harus mengambil langkah mundur terlebih dahulu. Jika diibaratkan busur, maka panah akan melaju kencang jika ditarik ke belakang. Seperti itulah diri kita. Perlu untuk mundur ketika dunia tidak bersahabat. Perlu mundur untuk dapat bertransformasi menjadi seseorang yang luar biasa. Ketika dunia tidak bersahabat, perlunya diri sendiri untuk tidak memaksakan diri. Namun, kita perlu berhenti sejenak ketika waktu yang diberikan oleh Ilahi adalah mundur dari hiruk-pikuk dunia. Itu berarti Allah memberikan waktu untuk dapat melihat sejauh mana diri kita mencapai impian dan dapat melihat dengan luas bahwa kita telah begitu hebat menghadapi dunia beserta permasalahannya dan mensyukuri kesempatan serta pencapaian yang telah Allah berikan. Dengan mundur sejenak dari semua urusan dunia, maka kita banyak waktu untuk masuk ke dalam diri. Jika kita memaksakan sesuatu yang bukan waktunya, maka akan berakibat kelelahan dan berakibat kecewa. Dengan perlunya mundur dari keramaian, kita dapat menyesuaikan diri kembali, mengatur, dan merencanakan tujuan. Dengan berhenti sejenak, maka itu berarti waktunya kita menggunakan frekuensi ilahi, menggunakan energi kita untuk menarik sesuatu yang kita inginkan. Memang tidaklah mudah ketika ilahi meminta kita untuk mundur dari keramaian. Secara manusiawi, kita adalah makhluk sosial yang ingin terlihat di dalam kehidupan. Namun, ketika Allah menginginkan kita untuk berhenti sejenak dari kesibukan dunia, percayalah bahwa Allah lebih mengetahui diri kita dibanding kita sendiri. Segeralah lakukan yang perlu dilakukan ketika dunia tidak bersahabat untuk membuka potensi diri, yaitu dengan cara yang pertama, evaluasi impian yang telah dicapai. Mengevaluasi dan mengidentifikasi diri, apa yang kurang dan apa yang perlu diperbaiki. Mengidentifikasi dan mengevaluasi hambatan yang telah terjadi, lalu persiapkan solusi untuk meminimalkan resiko yang terjadi. Mengidentifikasi ilmu atau keahlian tambahan apa yang dapat membantu menciptakan impian. Lalu, buatlah checklist pencapaian yang telah lalu. Bersyukurlah akan semua itu. Hadirkan kembali perasaan yang menyenangkan saat semua impian itu terwujud. Yang kedua, jika waktu yang diberikan Allah saat ini adalah berhenti sejenak, maka waktu tersebut gunakanlah untuk lebih banyak melihat ke dalam diri. Perbanyak diam untuk mendengar suara hati. Perbanyak menyendiri bersama ilahi untuk dapat mengisi kembali hati. Untuk dapat memperbaiki hati dan perasaan, membersihkan hati dari semua pengalaman yang lalu. Ketika kita kembali ke dalam diri, maka diri kita akan mendengar intuisi atau suara hati yang akan membawa perubahan diri dan untuk mempersiapkan impian berikutnya dan pengalaman berikutnya. Selalulah luangkan waktu untuk diri sendiri, untuk masuk ke dalam diri, meskipun aktivitas yang dilakukan sangat melelahkan. Cara yang ketiga, setting your goal. Mengatur ulang impian yang ingin dituju dan tuangkan ke dalam buku atau vision board. Atur kembali impian atau tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Evaluasi berkala jika memungkinkan. Cara yang keempat adalah bergeraklah selalu. Gerakan tubuh dengan olahraga,
atau apapun yang dapat melatih diri dengan kebiasaan positif, melatih kebiasaan baik, dan melatih diri dalam membentuk kedisiplinan pada kebiasaan sehari-hari itu penting. Tindakan sehari-hari atau kebiasaan yang disiplin dapat membentuk habit atau kebiasaan positif yang akan berdampak pada proses dalam membuka potensi diri dan membawa diri untuk lebih kuat secara mental dan spiritual. Yang kelima, fokus pada potensi diri yang secara alami ada di dalam diri. Pikirkan jika itu dilakukan tanpa menunggu kesempurnaan. Karena kesempurnaan membuat impian hanya menjadi angan-angan. Mulailah dari hal-hal yang mudah. Lakukan saja, karena jika menunggu sempurna, maka hal itu tidaklah mungkin terjadi. Tidak ada kesempurnaan di dunia ini, maka mulailah. Tidak ada orang lain yang akan menyemangati diri selain diri sendiri. Kita dapat menyempurnakan kekurangan sambil berjalan, sambil berproses dan berprogres. Di dunia sekarang ini, banyak dari kita begitu fokus pada melakukan sesuatu dan melakukan apa saja dalam satu waktu. Sehingga kita tidak benar-benar berhenti jika tidak dipaksa oleh Allah untuk berhenti. Dan jika kita tidak benar-benar berhenti sejenak, maka kita tidak dapat mempertimbangkan apakah yang kita lakukan benar-benar berasal dari potensi diri kita, ataukah hanya sekedar memilihnya sebagai profesi untuk mengejar gaya hidup yang sama sekali di luar potensi dan jati diri. Itulah mengapa Allah memberikan keadaan pada situasi atau keadaan yang sedang tidak bersahabat. Itu berarti juga kita dapat menggali potensi diri yang hilang dan bertransformasi menjadi seseorang yang berbeda, yang lebih kuat, lebih bijaksana, lebih menerima, dan akan bersinar kembali. Demikianlah video Kenari hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye.